sebenarnya gini, masyarakat yang harus bisa jeli dan harus bisa pilih-pilih ya, yang mana skincare yang tepat buat di wajahnya. Jangan tergiur dengan iklan atau tergiur dengan harga murah. Karena skincare itu penting banget buat diri kita. Tapi kalau salah pilih kan jadi PR ya, PR buat kita gitu untuk recovery-nya. Jadi cara memilih skincare yang tepat, yang pertama sih yang wajib banget harus ada BPOM. Dengan ada BPOM berarti kan semuanya isi kandungannya sudah di stempel gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kulit A sama kulit B kan belum tentu sama. Misalkan temennya pakai skincare ini kok bagus ya, jadi mulus, kulitnya sendiri kan belum tentu cocok. Jadi caranya ya kita harus tahu. Kita coba dulu sedikit, apakah jadi merah, apakah jadi gatel. Kalau terjadi hal-hal seperti itu, stop. Cici, kan banyak nih ya orang-orang sekarang mereview skincare itu. Akhirnya banyak juga yang kebuka nih sekarang, ternyata skincare ini ilegal, mengandung ini, mengandung itu, berbahaya. Setuju gak sih dengan ada review seperti itu, Cici? Ya nggak apa-apa juga sih kalau masyarakat mau review ya. Kalau memang tidak bagus ya nggak apa-apa, review aja. Tapi maksudnya sebenarnya kan kita kembali lagi kepada orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengerti, yang biasa beli skincare di mana-mana, itu kan yang harus kita waspadain gitu. Tapi yang punya skincare sendiri, orang-orang mau review terserah, hak-hak mereka aja kok. Apalagi sekarang zamannya internet ya, zamannya sosmed. Jadi mereka apapun di review, jangankan obat apa juga di review. Cuma ada yang bilang mematikan rezeki orang, gimana sih? Serba salah ya. Kalau dibilang matikan rezeki orang, betul. Dengan dia review kan berarti rezekinya stop. Tapi dia kalau tidak review, orang lain kan yang kena imbasnya. Jadi sama-sama lah. Jadi konsumen itu seperti apa Ci gitu Ci? Yang tadi saya bilang kan, konsumen itu harus jeli memilih. Artinya yang tadi saya bilang, jangan tergiur dengan iklan, jangan tergiur dengan teman yang satu dan teman yang lain saling memakai skincare kok bagus di A, tapi kan di B belum tentu cocok. Yang kedua, yang paling penting banget itu ada BPOM. Ini kan banjirnya produk-produk di tanah air ya, artinya persaingan lah. Nah, apakah ini bentuk adanya persaingan yang boleh dibilang antara skincare sebelah atau dan sebelah? Sebenarnya untuk namanya persaingan bukan hanya di skincare aja, dan kebetulan ini jadi publish, jadi mencolok aja karena ada hal-hal yang orang-orang top lah terkait gitu. Sebenarnya sih bukan hanya skincare aja, produk makanan, produk apa juga namanya persaingan pasti ada lah. Jadi kita intinya buat masyarakat luas untuk mencoba skincare yang benar dan yang baik itu jangan sembarangan. Nomor 1 itu harus ada BPOM. Nomor 2, kamu harus tahu jenis kulit kamu apa. Jangan sembarangan misalnya kulit berminyak tapi pakainya kulit yang kering, kan repot jadinya, beda gitu. Cici kan sudah lama ya berkecimpung di dunia kecantikan. Sudah 15 tahun saya dunia di kecantikan. Dulu ada seperti ini nggak sih Ci? Persaingan atau apa? Sebenarnya ada ya persaingan-persaingan seperti itu, tapi kayaknya dulu kan sosmed juga belum terlalu kenceng ya, jadi kayaknya hilang aja gitu. Iya. Jadi semenjak dari 15 tahun dikecimpung di dunia Kecantikan. Mungkin perubahan-perubahan apa sih yang saat ini terjadi? Perubahan apa? Versi dulu sama sekarang kan. Oke, kalau versi dulu mungkin kita kan ke klinik kecantikan, klinik juga belum terlalu banyak ya. Jadi kalau orang datang biasanya ya misalnya facial atau peeling atau botox, sebenarnya sama aja sih treatmentnya. Cuman sekarang ini lebih publish, misalkan botox buat hilangin kerutan. Jadi lebih di namanya pun lebih di macam-macam lah. Pada intinya sama aja botox. Jadi ada juga kan yang menjanjikan kecantikan itu cepat gitu, misalnya 2-3 hari udah kinclong gitu. Apakah itu bentuk persaingan juga apa gimana sih? Nggak ada ya. Kita ini bukan sulap. Kita bukan sulap, jadi nggak mungkin pakai krim 2 atau 3 hari langsung bagus. Nggak ada yang seperti itu. Jadi semuanya itu bertahap. Proses kulit itu generasi kulit itu bertahap. Nggak ada namanya 2-3 hari kinclong, itu saya nggak tahu pakai apaan, itu nggak ngerti. Jangan sampai 2-3 hari benar-benar kinclong, sebulan kemudian nggak ngerti. Biasanya kan itu bentuk dari sebuah promosi ya. Nah, mungkin aja promosi kan apapun bisa kita bicarakan 1-2 hari, tapi kan pasien itu yang harus jeli tuh. Kok bisa sih 2 hari mau kasih kinclong ya, maksudnya nggak masuk di akal 2 hari sampai kinclong, itu nggak masuk di akal. Tapi kalau operasi oke, hidungnya nggak ada, jadi ada ya itu langsung saat itu ada. Cici, dengan lebih banyaknya konflik di skincare di Indonesia ini, merekomendasikan gak sih untuk keluar aja lah, jangan kecantikan perawat gimana? Sebenarnya gini, enggak. Jangan tergiur dengan luar negeri. Sebenarnya di Indonesia pun juga udah bagus.
Cuman seperti saya bilang, masyarakat itu harus jeli, harus tanya ke dokternya, dok saya misalkan mau operasi lipatan mata, cuman misal saya harus ngapain aja ya, kan dokter akan cerita, akan bilang harus bagaimana gitu, jadi harus nurutin aja. Jadi sebenarnya nggak perlu keluar negeri, di Indonesia juga udah bagus dan udah benar. Tapi memang skincare itu kalau mau maksimal memang dengan kocek yang lebih gak sih, harga yang mahal gitu. Setuju? Ya kan ada barang ada barang ada harga, tapi sebenarnya kalau kita sedini mungkin, artinya misalkan remaja putri atau putra pada saat dia remaja dia sudah melakukan treatment atau bukan treatment, memakai krim malam atau krim pagi, dia sudah merawat wajah dengan SPF dari pagi, itu sebenarnya sih nggak perlu mahal untuk melakukan kecantikan gitu. Contoh yang paling penting, kita harus menjaga kebersihan sebelum bangun tidur atau sebelum tidur, kan harus cuci muka yang bersih dan memakai krim sesuai dengan kulitnya. Itu sebenarnya nggak perlu mahal sih. Kalau dari awal kita sudah melakukan seperti itu. Jangan udah berumur 30-an baru treatment, ya repot ya. Dari kecil aja kita udah harus tanamkan. Gimana ya kalau sudah terlanjur, sudah dewasa baru mulai jalan, itu gimana tuh? Banyak, bukan skincare aja. Artinya harus peeling, harus PRP, atau harus dengan botox, baru pakai krim lama jadinya. Deh. Terakhir mungkin edukasi buat masyarakat luas apa dengan maraknya pro kontra terkait skincare saat ini. Ya, untuk masyarakat di luar sana, ya untuk memilih skincare yang tepat, yang pertama kalian harus tahu ada BPOM-nya. Lalu yang kedua, pilihlah skincare sesuai dengan jenis kulit, jangan sembarangan dan jangan tergiur dengan harga murah atau dengan iklan yang menjanjikan. Jadi kita harus hati-hati.